Menutup tahun 2021, PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah menyelesaikan pembangunan di 20 desa yang tersebar di 4 kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Sungai Bedaun, Sungai Sekonyel, Sungai Dau, Sambi dan Lalang di Kabupaten Kota Waringin Barat, Desa Baok, Payang, Lampeong 1, Lampeong 2, Juju Baru, Hurung Enep, Muara Pari dan Nihan Hulu di Kabupaten Barito Utara, Desa Dandang dan Pendarangas di Kabupaten Gunung Mas, serta Desa Bukit Jaya, Sukamaju, Nuangan, Nangapalikodan dan Sumber Cahaya di Kabupaten Lamandau. Dengan total jaringan tegangan menengah sepanjang 134,7 km sirkuit, jaringan tegangan rendah sepanjang 72,27 km sirkuit, dan gardu distribusi sebanyak 39 unit dengan total kapasitas 2.175 kVA. Berbagai kendala dan tantangan kami hadapi demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di pelosok negeri. Ketersediaan dan kelayakan infrastruktur menjadi aspek penting untuk mendukung kelancaran pendistribusian material dan juga peralatan. Antusias masyarakat serta dukungan pemerintah daerah dan pihak lain menunjukkan bahwa pembangunan jaringan listrik pedesaan ini sangat dinantikan kehadirannya. Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah berhasil melistriki 30 desa yang tersebar di 7 kabupaten di seluruh Kalimantan Tengah selama tahun 2021. Dengan total jaringan tegangan menengah sepanjang 224,81 km sirkuit, jaringan tegangan rendah sepanjang 138,05 km sirkuit, dan gardu distribusi sebanyak 69 buah dengan total kapasitas 3.825 kVA. Dengan tercapainya target pembangunan jaringan listrik pedesaan di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 ini, maka rasio desa berlistrik PLN meningkat dari 68,56% di bulan Januari 2021 menjadi 70,78%. Dan rasio elektrifikasi PLN meningkat dari 86,89% menjadi 88,15% di akhir tahun 2021. Sejak berdirinya Kecamatan Gunung Pureh ini baru hari ini kita meresmikan listrik PLN. Bahwa harus bisa menjanjikan PLN sudah bisa berdiri. Tentunya saya selaku Bupati Kota Waringin Barat mengapresiasi atas supporting dari PLN khususnya, karena PLN adalah sesuai dengan misi listrik untuk negeri ya, untuk mencapai dan Indonesia terang. Saya ingin menyampaikan yang pertama yaitu terima kasih atas pembangunan listrik yang dilaksanakan oleh PLN yang tentunya didukung oleh semua kita, semua stakeholder yang ada di Kota Gunung Mas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saat ini listrik merupakan kebutuhan dasar yang menunjang kehidupan manusia dalam berbagai aspek, mulai dari penerangan, rumah tangga, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Untuk melakukan pembangunan jaringan listrik di provinsi terbesar kedua di Indonesia ini bukan hal yang mudah. Berbagai upaya kami lakukan untuk mewujudkan misi tersedianya listrik ke seluruh pelosok tanah air. Selama pengerjaan berlangsung, kami juga mendapat kendala dalam pembangunan jaringan listrik ini. Itu terdapat pohon-pohon produktif yang dilewati jaringan listrik. Nah, itu sempat mendapat pro kontra juga dari warga. Tapi setelah kami lakukan sosialisasi dan pendekatan secara personal, akhirnya warga juga memahami karena pembangunan jaringan listrik ini itu juga untuk kepentingan masyarakat umum. Keluarga gimana Mas di sana? Komunikasi tetap ada komunikasi, tapi kan kita di sana tuh sinyal susah. Kalau hujan kita nggak bisa komunikasi udah. Kalau hujan sinyal susah, jalan lumpur, jadi kita jarang komunikasi sama. Nunggu kalau banyak cari sinyal dulu baru bisa komunikasi sama keluarga. Kalau tanggapan dari masyarakat kami Desa Muara Pari ini, alhamdulillah semuanya itu merespon Pak. Semoga cepat aliran listriknya ini masuk ke desa supaya mereka itu bisa juga namanya itu sejahtera lah.
jalan berlumpur di Uruk Panting jadi jalan material menuju desa. Listrik itu sangatlah penting untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Datang berkunjung ke ULD Sabu, ada batu yang sedang disusun. Tidak peduli seberapa jauh, listrik tetap harus dibangun. PLN paling terbaik. PLN terbaik. PLN terbaik. PLN terbaik. PLN terbaik. PLN terbaik.